Apakah masker dalam tanda kutip ini memang secara jitu yang ampuh bisa menangkal penyebaran virus ini? Kepanikannya berasal dari ternyata penderitanya bertambah. Jadi daya penyebaran virusnya sangat eksponensial. Membatasi diri untuk berpergian dan membatasi diri untuk menerima tamu, titiknya itu. Jadi travel warning itu hanya sementara. Kata memang bersin yang paling tepat disebutkan, Dok, harus menggunakan lengan ya, Dok? Ya? Harus mengenakan lengan baju. Lengan baju. Kalau tidak ada lengan baju, kita dengan kain dengan menutupi, atau dengan tisu. Dengan tisu. Jadi ini hanya pertolongan pertama. Jahe, jamu dan sebagainya ini juga bisa bermanfaat untuk bisa menangkal virus ini. Virus itu sifatnya adalah self-limiting disease, artinya bisa sembuh sendiri sebenarnya. Tapi sembuh sendiri ini dengan cara, tanda kutip, daya tahan tubuh yang bagus, nutrisi yang bagus, cairan yang cukup, kemudian tidak overwork, dan diharapkan dengan daya tahan sendiri ini bisa sembuh sendiri dalam waktu 14 hari. Jadi sederhananya imunitas tubuh adalah segalanya. Imunitas tubuh ini adalah perisai dari virus ini bisa menjangkiti tubuh kita. Soal masker tadi barangkali bisa dilanjutkan, Dok. Langka, panic buying, semua orang cari, termasuk hand sanitizer pun sekarang sangat sulit untuk dijangkau. Iya, betul. Jadi sebenarnya adalah kalau untuk masker, standar masker yang diakui di dunia medis ini hanya ada dua, yaitu masker bedah dengan masker N95. Jadi kalau masker bedah ini mempunyai 3 lapisan. Lapisan itu yang berwarna di paling luar itu adalah waterproof. Yang lapisan kedua dalam adalah filternya. Dan lapisan yang paling dalam bisa menyerap ingus ataupun apapun percikan ludah dari baik dari mulut atau ingus dari hidung. Nah, kalau N95 adalah biasanya lebih cembung dengan pori-pori lebih kecil, maka dia bisa memproteksi 95%, minimal 95%. Partikel yang kecil 0,03 mikron itu untuk masuk ke dalam saluran nafas kita, baik hidung atau mulut. Nah, kalau ditanya yang mana yang terbaik, kalau penularannya droplets, sebenarnya masker bedah itu cukup untuk memproteksi. Tetapi kalau misalnya penularan saat ini COVID-19 sudah dianggap airborne juga, maka disarankan mengambil masker yang N95. Kalau kita mempunyai masker yang misalnya hanya terbatas, kita akan prioritasnya penderitanya atau yang mempunyai gejala saluran nafas atas dan bawah, titiknya itu. Tapi kalau misalnya tidak mempunyai masker, pada saat ini banyak sekali orang-orang kreatif menciptakan masker sendiri, bisa dari tisu, macam-macam ya. Tapi itu belum ada standar hygiene dan filternya diuji secara medis, itu belum ada. Tetapi orang Indonesia ini kreatif, tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi apapun itu kita tetap mengembangkan. Nah, tapi inilah saatnya kita untuk mengembangkan bagaimana kita membuat masker yang benar. Jadi orang Indonesia terkenal bambu runcing, jadi tidak ada senapan, jadi bambu runcing. Jadi masker tidak ada yang N95, masker kain yang dicuci ulang pun bisa jadi itu, Dok? Sebenarnya tidak memenuhi standar medis karena daya proteksinya kurang dari 10%. Kenapa? Pori-porinya masih besar. Nah, kalau ditanya apakah bisa melindungi dari infeksi airborne, tentu saja tidak. Jadi masker yang dibuat kain atau apapun itu tidak sesuai dengan standar medis, jadi standar pelindungan diri. Andai kata memang ini tidak ada sapu tangan untuk dipegang ketika bersin atau ketika lagi batuk, atau tidak ada tisu yang bisa menutup mulut, apa yang harus dilakukan, Dok? Metode sederhana seperti apa yang paling tepat ketika seorang sedang bersin ataupun sedang batuk di tempat umum? Misalnya di keramaian mall misalnya. Di stasiun kereta misalnya, atau di dalam gerbong kereta. Dan itu kan sirkulasi udaranya tertutup ya. Nah, misalnya kita tidak punya masker ataupun tidak punya N95, jadinya apa yang ada pada kita sendiri. Nah, contoh seorang ibu-ibu menutup dengan
tangannya atau lengan bajunya, tapi tentu saja hal itu dia tidak akan bisa terjadi sepanjang perjalanan gerbong kereta. Tetapi ibu itu bisa memproteksi dirinya dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, jadi titik balik lagi ke daya tahan tubuh. Andai kata memang bersin yang paling tepat disebutkan, Dok, harus menggunakan lengan ya, Dok? Harus menggunakan lengan baju. Lengan baju. Kalau tidak ada lengan baju, kita dengan kain dengan menutupi, atau dengan tisu. Dengan tisu. Jadi ini hanya pertolongan pertama. Ini hanya pertolongan pertama. Paling tidak ini mencegah penyebaran virus tersebut ya, Dok? Ya, minimal kita bisa memproteksi diri sendiri walaupun alat pelindung diri kita tidak sesuai standar. Dan kita juga berusaha meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Jadi takut nih kira-kira, Dok, kalau pegang eskalator, kemudian harus pegang pegangan di kereta atau MRT. Nah, ini juga menarik, Dok. Katanya harus pakai hand sanitizer ya? Hand sanitizer adalah menurunkan angka kejadian bakteri dan dengan posisinya di ruangan yang tidak punya sarana air cuci tangan dan sabun. Nah, misalnya pada area itu punya misalnya restroom yang ada air minimal ataupun sabun di situ, itu bisa langsung menggunakan air yang mengalir dengan sabun saja. Jadi rajin-rajin cuci tangan. Rajin-rajin cuci tangan. Dan ini lebih efektif. Cuci tangan menggunakan sabun dengan durasi disebutkan lebih dari 20-30 detik. Ini lebih efektif untuk membunuh kuman ataupun virus di dalam tangan kita. Jadi dua tipe langkah, baik dengan basis air yang mengalir dengan sabun maupun dengan hand sanitizer dengan berbasis alkohol. Dengan cara langkah cuci tangan yang tepat itu bisa memproteksi bakteri ataupun kuman ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Soal bahwa kita tidak bisa lagi berinteraksi dengan orang, tidak mengunjungi tempat-tempat pusat perbelanjaan, tempat-tempat berkomunitas. Menurut dokter seperti apa, Dok? Saat ini kita sudah menjadi wabah untuk COVID-19, jadi disarankan memang tidak berjabat tangan. Jadi, tapi tetap menggunakan bahasa yang ramah dan hormat terhadap lawan bicara. Titiknya itu. Tapi kita berdasarkan pengalaman dari SARS maupun MERS-CoV, dan biasanya setiap virus itu punya periode. Nah, jadi kita tunggu dulu bagaimana grafiknya naik, setelah itu turun. Salah satunya adalah karena kita tahu virus ini menyebar sangat eksponensial, jadi penyebaran sangat cepat adalah membatasi diri untuk berpergian dan membatasi diri untuk menerima tamu. Titiknya itu. Jadi travel warning itu hanya sementara. Tujuannya adalah untuk menghambat penyebaran virus secara tepat. Jadi posisinya kita harapkan, apakah kita harus tidak ke mall? Jadi kalau misalnya kita ke mall dan kemana saja, prinsipnya di tengah keramaian risiko tertular itu ada. Bagaimana kita bisa mengukur diri bahwa kita berada dalam imun yang prima atau imun yang rendah. Kalau kita masuk kategori risiko imun yang rendah, sebaiknya kita tidak berpergian. Jadi menunda liburan misalnya, karena pada saat ini banyak sekali yang menunda perjalanan kecuali sangat-sangat emergensi. Ya. Nah, untuk di lingkungan kedokteran sendiri juga berlaku simposium dibatalin. Simposium akhirnya dibatalin. Ini berlaku di semua profesi, Dok. Ini terakhir ya, Dok ya. Soal imunitas tubuh ini menjadi perisai terakhir untuk menangkal virus ini. Apa saran dokter makanan khusus yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat agar bisa memperkuat imun tubuhnya? Benarkah bahwa disebutkan jahe, jamu dan sebagainya ini juga bisa bermanfaat untuk bisa menangkal virus ini? Jadi disarankan adalah saat di rumah ventilasi dan sirkulasi itu harus terbuka. Jadi kita lihat mahasiswa Cina kan dulu pada saat itu diminta diliburkan, kemudian berdiam di rumah. Jadi pintu dan jendela terbuka, biarkan sinar matahari masuk dan sirkulasi berganti. Nah, itu yang titiknya. Maka panas matahari ini sebenarnya ada gunanya. Dan kedua adalah untuk cairan yang cukup. Jadi cairan yang cukup itu biasanya 2 liter ke atas. Ya, jadi rajin-rajin minum. Habis ini saya akan minum, Dok. Ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, kalau kita bilang 4 sehat dan 5 sempurna. Ya.
Kemudian suplemen yang sudah ada. Kalau di luar negeri ini memang digalakan vitamin. Saat ini ada penelitiannya dengan menggunakan vitamin C. Ya. Nah, Indonesia itu sudah dari dulu kaya dengan herbal. Iya, betul. Nah, herbal itu posisinya memang sebagian tumbuhan Indonesia itu bisa merupakan zat aktif dari suatu anti kuman maupun anti kanker. Nah, untuk ini menariknya belum ada penelitian yang menyuruh menggabungkan yin and yang, jadi kedokteran timur dengan kedokteran barat, untuk diteliti secara medis yang lebih jauh. Nah, ini kalau misalnya banyak beredar jahe, sereh, temulawak, kayu manis, kunyit, ya. Sebenarnya herbal ini beberapa sudah terbukti ampuh untuk support penyakit-penyakit di bidang penyakit dalam, dan contoh kurkuma, kunyit untuk hati, ya itu sudah terbukti secara ilmiah. Jadi intinya adalah kita akan mengambil antioksidan, jadi pengobatan suportif dengan herbal ini baik, tetapi ingat satu kali lagi ini intinya untuk meningkatkan imunitas. Nah, jadi posisinya belum ada penelitian yang langsung membunuh virus. Baik, apapun itu dilakukan, istirahat yang cukup, nutrisi cukup, 4 sehat 5 sempurna, herbal yang dianggap juga bisa menyokong tubuh juga bisa juga itu dikonsumsi ya, Dok ya. Dengan cairan yang cukup. Dengan cairan air putih saya pikir yang cukup itu paling ampuh.